Menurut kami, dari barang yang dianggap ilegal ini ya, mungkin kita anggap ada pengusaha lah yang, melakukan import unprocedural, tapi yang lebih penting lagi adalah legalitas dari barang tersebut. Kalau kita lihat di industri lain, kita punya mobil harus punya STNK, bangun rumah harus ada IMB ya, tapi kalau di baju ini ketika kita mau berdagang baju, kelihatannya cuman hanya bikin lapak doang, satu perseorangan pakai KTP online bisa, dan ini adalah faktor yang paling besar, di mana perorangan itu tidak memiliki PKP, pengusaha kena pajak. Sedangkan banyak toko-toko offline ataupun yang sudah memiliki jaringan online, mereka adalah pengusaha-pengusaha yang sudah ada karyawan, membayar BPJS, juga membayar pajak. Nah, ini tentunya akan membuat satu disparitas, dari PPN aja selisihnya sudah 11%. Nah, apalagi kalau barangnya ini istilahnya barang dumping yang dijual, dengan online pakai identitas perseorangan, nggak bayar pajak, untung 5.000 dikantongin hanya untuk pribadi seseorang, Bu. Jadi ini tentunya sangat berat dan harus ada regulasi yang diatur supaya lebih ada kejelasan. Karena kita lihat kalau di industri lain itu nggak ada tuh sembarangan orang jual obat-obatan online, semua harus lewat apotek. Nah, saya rasa ini kalau bisa ditata, siapa yang bisa menjual pakaian dan regulasi apa yang harus dilakukan supaya pakaian ini bisa dijual dengan, eee, baik dan juga secara legal, ini bisa memperbaiki tatanan dari ekosistem yang ada sekarang. Baik, dari Smesco seperti apa perspektifnya Pak Wintor? Ya, saya pikir kita tidak perlu menduga-duga lagi bahwa ini sudah terjadi dan, sekarang ini ada di loka pasar kita. Dan karena ini sangat mencederai UKM, negara kita, jadi kita harus melakukan, hal-hal agar hal ini tidak terjadi lagi. Saya menemukan, bukti bahwa, ada seller yang jualan jilbab yang ternyata harganya adalah Rp5.000, 20.000 dapat 4. Itu artinya jauh di bawah harga HPP UKM, kita yang bahkan, biasanya kalau membuat jilbab itu sekitar 15.000 sampai dengan 17.000. Artinya hal-hal semacam ini seharusnya tidak perlu terjadi apabila, barang-barang importasi yang masuk secara ilegal ini bisa kita cegah. Baik. Lalu seperti apa saran dari Smesco mungkin untuk bisa mencegah, importasi ilegal ini? Karena kalau kita mendengar yang disampaikan APLE ini kan karena luasnya negara Indonesia sehingga kalau melewati jalur laut ini sebenarnya agak sulit pengawasannya. Memang produk murah ini yang dijual di bawah HPP dari UKM, indikasinya ada dua hal. Yang pertama adalah produk memang masuk ke negara kita secara ilegal, atau yang kedua produk ini diimpor secara resmi tetapi biaya masuknya terlalu rendah gitu. Kalau kita bicara produk ilegal tentu saja penegakan hukum menjadi satu-satunya cara yang harus kita dorong. Tidak ada cara lain, kita harus, mencegah barang-barang ilegal ini masuk ke Indonesia. Kita, pernah menghadapi hal yang sama ketika, eee, pakaian bekas ilegal masuk ke negara kita. Diduga berdasarkan juga data dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia, ada sekitar 300.000 potong, baju, bekas ilegal masuk ke Indonesia. Ini setiap hari terjadi. Jadi, kalau kita bicara sesuatu hal yang ilegal, hanya satu cara yang bisa kita, dorong, yaitu penegakan hukum dari hulu ke hilir. Baik, ini menarik, Pak Wintor kalau misalkan kita melihat sebenarnya sudah ada aturan dari Permendak terkait dengan beberapa unit, sekitar 18 unit yang dilarang, dan diberikan, bea masuk yang lebih tinggi. Tadi Anda sampaikan bea masuknya terlalu rendah begitu dan ini sudah dipraktekkan oleh salah satu marketplace yang kita lihat sekarang juga ternyata masih cukup berjalan bisnisnya begitu. Artinya setelah ada larangan ini, sebenarnya masih bisa kita temukan juga produk-produk seperti jilbab ataupun tekstil yang harganya tadi Anda sampaikan Rp5.000 begitu. Apakah ini artinya ada semacam pengawasan atau kelalaian di sini? Saya tidak bicara mengenai kelalaian sebetulnya, tetapi memang ini adalah fakta yang terjadi di lapangan dan seharusnya memang kita melihat ini menjadi jauh lebih dalam lagi, gitu. Barangkali tadi saya sebutkan memang ada dua hal yang, membuat, produk kita menjadi lebih murah.
selain produk ilegal, bea masuknya juga barangkali terlalu rendah. Ya sebetulnya simpel saja, kalau kita bicara ilegal berarti penegakan hukum sekali lagi, kalau kita bicara bea masuknya terlalu rendah, ya kita naikkan bea masuknya, kan seperti itu. Baik, kita akan beralih lagi ke Pak Ian. Pak Ian, kalau tadi menurut Pak Wintor, ini bea masuknya harus dinaikkan dan juga pengawasannya ini harus diperketat. Kalau menurut Anda seperti apa? Ya Bu, jadi menurut saya, untuk bea masuk terlalu rendah memang itu saya setuju Bu, tapi memang itu harus melalui negosiasi perdagangan yang levelnya internasional ya, dan kita butuh semacam kayak quick fix sekarang karena kondisi UMKM ini sudah, cukup parah, tapi saya rasa salah satu yang harus dilihat adalah ketika ilegal ini masuk bukan saja ini melukai produk-produk UMKM, tapi juga melukai sebenarnya produk-produk import resmi, seperti merek-merek resmi yang kita lihat ada di mall. Nah jadi, kalau dari kami melihat ada satu hal yang masih belum dijalankan di industri pakaian itu adalah, keharusan setiap barang itu memiliki identitas merek yang jelas. Jadi sebenarnya merek ini siapa sih pemiliknya di negara Indonesia ini? Kan kita sudah ada sistem haki pendaftaran, jadi semua distribusi itu harus memiliki merek, sehingga dengan adanya merek terjadi akuntabilitas dan nanti terlihat siapa sih sebenarnya importir resmi dari merek ini dan siapa importir ilegal. Dan kita bisa telusuri, dari sana kita bisa perbaiki regulasinya. Jadi nanti adanya akuntabilitas ini, otomatis akan meningkatkan transparansi, dan juga produk-produk ilegal ini kita bikin, supaya tidak bisa beredar. Baik, apa yang bisa dilakukan platform e-commerce terkait dengan hal ini? Apakah bisa seleksi ini dilakukan oleh platform e-commerce masing-masing? Tentunya bisa Bu, salah satu yang kita lihat, seperti kalau kita beli tiket online ya, itu pajaknya sudah wajib pungut dari platform online. Saya rasa ini kalau bisa dilakukan oleh platform online, ini sangat bagus, ini salah satu sumber, penghasilan negara yang cukup besar. Karena kalau kita lihat sekarang, saya nggak ada datanya survei, tapi kebanyakan, orang itu bisa bikin lapak online hanya dengan KTP dan saya yakin itu tidak ada wajib pungut pajak. Tapi kalau kita bandingkan sekarang dengan toko-toko official, saya yakin mereka itu semua sudah memasukkan penjualannya ke perusahaan dan setiap barang yang dijual itu mengandung PPN 11%. Nah, jadi selisih ini saja dari 11% itu sudah cukup mungkin menggiurkan karena bagi sisi pembeli yang ngeklik di online itu dia nggak ada satu acuan apakah barang yang dia beli itu mengandung PPN apa enggak, tapi PPN itu kan dibayar dari sisi penjual, Bu. Jadi kalau Baik, bisa ada wajib pungut untuk setiap produk, ini saya rasa itu bisa membereskan cukup banyak masalah. baik. Kita beralih lagi ke Karena itu tadi barang-barang ilegal pasti tidak memiliki pajak ya. Baik, kita beralih ke Pak Apindo. Pak Apindo, maksud kami Pak Wintor. Pak Wintor menanggapi Pak Ian seperti apa menurut Anda? Ya, kalau bagi kami sebetulnya yang ingin kita ciptakan adalah equal playing field. Jadi battlefield yang betul-betul seimbang, yang fair, yang transparan untuk produk-produk lokal kita. Bermain dengan price dumping atau predatory pricing tentu saja menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Apalagi seperti yang kita tahu pada saat ini, social commerce sangat memungkinkan untuk memonopoli traffic dan kemudian bermain-main dengan algoritma sehingga bisa menguntungkan satu produk tertentu atau bahkan menguntungkan satu produk yang berafiliasi dengan platform. Ini adalah salah satu hal yang kita harus cegah. Ini tidak boleh terjadi karena sekali lagi saya sudah berbicara dengan kawan-kawan UKM, kalau dari sisi kualitas sebetulnya kita tidak kalah dengan produk luar. Saya sudah menekankan betul bahwa teman-teman ini sangat lantang berbicara bahwa kalau memang tidak ada price dumping, kami siap bersaing dengan produk impor. Gitu. Jadi yang paling penting dari semua ini saya pikir adalah bagaimana caranya kita bisa menciptakan playing field yang betul-betul fair. Nah, tugas pemerintah itu adalah untuk bagaimana caranya kita bisa set parameternya. Set parameternya agar UKM kita juga bisa bersaing secara sehat di situ.